Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviatul Putri dengan NIM 2116050110 akan mempresentasikan hasil dari uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah salah satu teknik dalam statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih variabel independen atau X yang bertujuan untuk memprediksi nilai variabel dependen atau hasil berdasarkan nilai dari beberapa variabel independen. Berikut ini bentuk umum persamaan dari uji regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah sampai dengan B N dikali XN, dimana keterangannya yaitu Y sama dengan variabel dependen atau variabel yang diprediksi, A sama dengan konstanta, B1, B2 sampai Bn sama dengan koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan X1, X2 sampai Xn yaitu variabel independen, dan E sama dengan error atau kesalahan residu. Berikut merupakan contoh soal tentang uji regresi linear berganda. Cara menjalankannya yaitu 1. Input data ke SPSS. Selanjutnya buka data baru pada SPSS dan lengkapi variabel view, dan kemudian masukkan data pada data editor. Lalu kita klik analyze, lalu regression, lalu kita klik linear, maka akan tampil kotak dialog seperti berikut ini. Lalu kita isikan untuk kolom dependen dengan variabel IPK, sedangkan untuk kolom independen dengan variabel jam belajar, kehadiran, dan aktivitas organisasi. Selanjutnya kita klik tombol statistik sehingga muncul kotak dialog seperti pada gambar. Lalu selanjutnya kita klik tombol plots sehingga muncul kotak dialog seperti pada gambar. Selanjutnya klik continue untuk kembali ke kotak dialog sebelumnya. Kemudian klik tombol option, maka akan muncul kotak dialog seperti gambar. Lalu klik continue dan kembali ke tampilan kotak dialog sebelumnya dan klik OK. Selanjutnya kita masuk ke hasil analisis output, yang dimana jumlah data yaitu terdapat 100 responden yang dianalisis dengan rata-rata mean atau rata-rata IPK yang diperoleh yaitu sebesar 3,7083. Rata-rata jam belajar mahasiswa yaitu 12,52. Rata-rata kehadirannya yaitu 13,6. Sedangkan aktivitas organisasi 4,77 yang menunjukkan frekuensi dan intensitas aktivitas organisasi dengan skala tertentu. Di mana standar deviasinya yaitu menggambarkan tingkat penyebaran data dari rata-rata. Semakin besar nilai standar deviasi, semakin besar variasi atau ketidakteraturan data. Jam belajar memiliki standar deviasi paling tinggi, artinya data jam belajar paling bervariasi dibandingkan variabel lainnya. Selanjutnya kita masuk pada tabel correlation, yang dimana jam belajar nilai R sama dengan 0,691, yang artinya hubungan positif sangat lemah, dan nilai P-nya sama dengan 0,000 atau besar dari 0,05, itu dimana tidak signifikan, artinya secara statistik tidak ada hubungan antara jam belajar dengan IPK. Variabel kedua yaitu kehadiran, dimana nilai R-nya sama dengan 0,459, artinya hubungan positif sangat lemah, yang nilai P-nya sama dengan 0,0000
atau kecil dari 0,05 atau tidak signifikan. Jadi kehadiran tidak berhubungan signifikan dengan IPK. Selanjutnya, aktivitas organisasi di mana nilai R-nya sama dengan min 0,212, hubungan negatif lemma, dan P sama dengan 0,017, artinya signifikan. Artinya semakin aktif dalam berorganisasi maka IPK akan cenderung rendah. Jadi ada hubungan linear yang signifikan antara IPK dengan jam belajar, kehadiran maupun aktivitas organisasi berdasarkan uji korelasi Pearson. Selanjutnya ke tabel regression variable enter atau remove, di mana tabel ini menunjukkan bahwa variabel bebas atau independen yang dimasukkan dalam model regresi adalah jam belajar, kehadiran, aktivitas organisasi. Sementara variabel terikatnya atau dependen adalah IPK, yang artinya kita ingin melihat apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap IPK. Tidak ada variabel yang dikeluarkan karena metode enter memasukkan semua variabel yang ditentukan pengguna tanpa seleksi otomatis. Pada tabel summary dapat kita lihat yaitu nilai R sebesar 0,880, yang artinya R menunjukkan korelasi gabungan antara ketiga variabel prediktor, jam belajar, kehadiran lemah, sedangkan aktivitas organisasi kuat. Dan nilai R square sama dengan 0,775 atau 77,5%. yang artinya hanya 77,5% variasi IPK dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas. Sisanya 22,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai adjust R-square sama dengan 0,768. Nilai R-square sebesar 0,768 ini menunjukkan bahwa 76,8% variabilitas pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, yang berarti model regresi yang digunakan memiliki daya jelas atau goodness of fit yang tinggi. Nilai signifikan F change sama dengan 0,000 atau P besar dari 0,05, yang artinya model regresi layak digunakan dan hubungan antara variabel bebas X dan variabel Y terbukti signifikan secara statistik. Pada tabel ANOVA, kita dapat menguji signifikasi model regresi secara keseluruhan, yang dimana nilai p-value-nya sama dengan 110.107. Nilai F digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan, dan nilai signifikan atau p-value-nya sama dengan 0,000. Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan, yang artinya secara gabungan jam belajar, kehadiran, dan aktivitas organisasi memiliki pengaruh yang berarti terhadap IPK. Pada tabel koefisien menjelaskan pengaruh masing-masing variabel, di mana jam belajar koefisiennya yaitu 0,055, artinya berpengaruh positif, signifikan karena signifikannya sama dengan 0,000. Pada kehadiran koefisiennya yaitu 0,070, itu berpengaruh positif, signifikan karena signifikannya bernilai 0,000. Selanjutnya aktivitas organisasi dengan nilai koefisien yaitu min 0,128, itu berpengaruh negatif atau signifikan karena signifikan sama dengan 0,00. Jadi kesimpulannya yaitu dari ketiga variabel di atas maka yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IPK yaitu jam belajar, kehadiran, sedangkan aktivitas organisasi berpengaruh negatif terhadap IPK. Pada tabel residual statistik yaitu mengevaluasi sebaran sisa atau residual dan kesalahan model.
dengan nilai min residualnya sama dengan 0, standar dalam regresi. Standar deviation residual bernilai yaitu 0,156 yang menunjukkan ada penyimpangan prediksi model dari nilai aktual secara rata-rata. Dan rentang residual dari min 0,38 hingga min 0,34 juga menunjukkan adanya prediksi yang cenderung sedikit lebih besar dari nilai aktual. Dari hasil analisis data dengan menggunakan SPSS diperoleh persamaan regresi, yaitu di mana Y sama dengan 2,235 ditambah 0,055 sebagai X1 ditambah 0,070 sebagai X2 dan 0,028 sebagai X3, di mana keterangannya yaitu Y sebagai variabel IPK, X1 sebagai variabel jam belajar, X2 sebagai variabel kehadiran, dan X3 sebagai variabel aktivitas organisasi. Model regresi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel jam belajar dan kehadiran memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan IPK mahasiswa, sedangkan aktivitas organisasi memberikan pengaruh negatif. Ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPK, sehingga penting bagi mahasiswa untuk menjaga keseimbangan antara akademik dan kegiatan non-akademik, serta pengujian asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya pada histogram dependent variable, yaitu bentuk histogramnya membentuk kurva lonceng atau bell shape kurva atau simetris di sekitar 0. Garis lengkung hitam di atas batang histogram adalah kurva normal atau ideal, dan batang-batang histogram cukup mengikuti bentuk kurva. Tidak ada pencilan ekstrim dan distribusi residual tampak cukup merata. Nilai minnya yaitu min 6,52 sampai 15 atau mendekati 0 atau bagus karena rata-rata residual idealnya 0. Standar deviasi sama dengan 0,985 yang menunjukkan sebaran residual tidak terlalu besar dengan jumlah respondennya yaitu 100 yang cukup memadai untuk mendukung keakuratan hasil regresi. Dan berdasarkan grafik normal pp-plot dapat kita simpulkan bahwa residual menyebar secara normal karena sebagian besar titik mengikuti garis diagonal secara konsisten. Dengan demikian, asumsi normalitas residual terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk interpretasi lebih lanjut. Pada scatter plotnya, yaitu titik-titik menyebar cukup acak, tidak membentuk pola lengkung U atau gelombang, yang menunjukkan bahwa asumsi linearitas cukup terpenuhi. Terlihat bahwa pada sisi kanan nilai prediksi tinggi, titik-titik sedikit menyempit. Ini bisa mengindikasikan sedikit gejala heteroskedastisitas ringan atau variasi residual menurun pada nilai prediksi yang tinggi. Tidak ada titik yang terlalu jauh menyimpang di luar min 3 atau plus 3 yang menunjukkan tidak ada outlier signifikan pada residual. Selanjutnya yaitu pengujian normalitas dengan menggunakan SPSS. Akan memunculkan nilai residual terstandarisasi, yang dimana kita buka file data regresi 1, lalu kita klik analyze, lalu klik regression linear, lalu kita masukkan variabel Y ke dalam kotak dependen dan variabel X ke dalam kotak independen, lalu kita klik save pada kotak residual dan kita checklist
estimate dan mode fit sampai dengan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue. Output Kolmogorov-Smirnov, yaitu pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu jika nilai signifikan atau p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan data normal. Jika nilai signifikan p-value kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan data tidak normal. Data residual berdistribusi normal karena nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, yang berarti model atau data yang diuji memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Output dalam multikolinearitas dapat dilihat pada tabel collinearity diagnostic dan residual statistik. Karena nilai tolerance besar dari 0,1 dan nilai FIF kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada tabel koefisien, yang dimana X1 tidak signifikan karena p-value besar dari 0,05 sehingga X1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, dan X2 signifikan karena p-value besar kecil dari 0,05 sehingga X2 terjadi gejala heteroskedastisitas, dan X3 signifikan karena p-value kecil dari 0,05 sehingga X3 terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada uji autokorelasi kita dapat melihat tabel model summary, tabel ANOVA dan tabel koefisien.